Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, Kanda Data akan mengangkat sebuah topik, yaitu bagaimana cara kita membedakan uji T berpasangan dan uji T saling bebas, atau sering kita sebut dengan paired sample t-test dan independent sample t-test. Baik, untuk mendapatkan penjelasan lebih lengkapnya, jangan kemana-mana, terus simak video ini hingga akhir. Untuk terus mendapatkan notifikasi video terbaru, silakan klik tombol merah di bawah atau klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Untuk memudahkan pemahaman kita dalam membedakan uji sampel berpasangan dan uji saling bebas, saya akan menyiapkan sebuah contoh kasus. Di sini sudah saya buatkan dalam dua sheet Excel, yaitu yang pertama saya beri judul Paired Sample T-Test dan yang kedua adalah Independent Sample T-Test. Baik, yang pertama yang kita lihat adalah menggunakan paired sample t-test atau uji T untuk sampel berpasangan. Kenapa sih kita melakukan uji T? Jadi uji T itu ditujukan untuk menguji perbedaan dua kelompok ya. Yang kita lihat perbedaannya adalah nilai rata-rata ya. Kelompoknya bisa kelompok sampel atau kelompok populasi. Dan ketika kita memilih untuk menggunakan uji T itu adalah ada asumsi prasyarat yaitu uji homogenitas dan uji normalitas. Jadi pastikan bahwa kita telah melakukan kedua uji tersebut. Jika teman-teman menggunakan skala interval atau rasio, umumnya akan memenuhi uji asumsi tersebut. Namun jika teman-teman menggunakan variabel non-parametrik, misalkan yang diukur dengan skala nominal atau skala ordinal, umumnya akan mengalami kendala dalam uji asumsi menggunakan uji T. Sehingga teman-teman bisa mempertimbangkan untuk uji beda untuk variabel non-parametrik. Misalkan menggunakan mean new test, kemudian ada uji tanda dan sebagainya ya, atau Wilcoxon ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ini adalah menggunakan dua sampel pada uji T ya. Kalau lebih dari dua sampel, kita tidak bisa menggunakan uji ini lagi ya, tapi kita bisa menggunakan misalkan one way ANOVA. Nah, perbedaannya apa kalau kita menggunakan uji sampel berpasangan? Ketika kita menggunakan uji sampel berpasangan, artinya itu cara membedakan yang paling mudah adalah kita menggunakan sampel yang sama. Jadi kita menggunakan sampel yang sama ya. Misalkan di sini sampelnya adalah 1 sampai 15. Jadi ketika kita akan menguji berpasangan, misalkan kita melakukan uji keefektifan sebuah metode pembelajaran baru di sebuah sekolah ya. Kita melakukan eksperimen selama 1 semester untuk metode pembelajaran baru. Misalkan metode pembelajaran existing ya, sebelum kita mulai ya, di awal penelitian kita lakukan pengujian. Ya, kita bisa melakukan pengujian dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa yang akan kita jadikan sampel, yaitu sebanyak 15 anak atau 15 siswa. Setelah dilakukan pengujian, kita namakan dengan pretest. Selanjutnya, peneliti dapat melakukan eksperimen dengan melakukan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang baru selama 1 semester. Pada akhir semester, peneliti akan menguji kembali 15 siswa yang sama dengan pertanyaan-pertanyaan untuk menguji bagaimana hasilnya. Kemudian hasilnya kita namakan dengan post-test. Tentunya tingkat kesulitan dari pertanyaan-pertanyaan yang digunakan memiliki kemiripan antara pretest dan post-test. Sehingga uji perbedaan nilai min atau rata-rata dari pretest dan post-test ini kita sebut dengan uji sampel berpasangan. Cara ujinya bagaimana? Kalau di Excel ya cukup mudah juga ya. Kita klik data, kemudian data analisis, kemudian di sini kita lihat paling bawah ada uji T paired to sample for means. Kita klik saja, kemudian variabel yang pertama kita gunakan, kita blok semuanya. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk variabel kedua, kita blok, kemudian kita close. Selanjutnya kita klik labels, kemudian hipotesis mean difference-nya. Misalkan kita menguji hipotesis nol, kemudian outputnya, misalkan kita di sini ya. Selanjutnya kita klik OK. Nah, ini hasil pengujiannya ya. Kalau kita lihat memang kalau rata-ratanya antara
post test dan pre-test lebih tinggi yang post test. Namun perbedaan dari ini signifikan atau tidak? Kita bisa menggunakan dua cara. Kita bisa melihat dari em, p-value dan juga dari T kritikal ya. Kalau p-value ini lebih kecil dari 5% ya, 1,40 kali 10 pangkat min 06. Kemudian T kritikal ini 2,144 ya. Dibandingkan dengan T statnya ini negatif itu menunjukkan arah ya. Kalau lihat dari value-nya 7,98 ini lebih besar dari 2,144. Artinya bahwa hipotesis nol ditolak. Dengan demikian, kita menerima hipotesis alternatif dan dapat disimpulkan bahwa antara pretest dan posttest ini terdapat perbedaan yang nyata. Oleh karena itu, kita lihat juga berarti yang dapat kita lihat metode pembelajaran baru ini kan lebih tinggi ya minnya ya, lebih efektif dibandingkan dengan metode pembelajaran yang saat ini atau existing. Itu yang pilot sample t-test. Kemudian bagaimana dengan independent sample t-test? Jadi kalau independent sample t-test itu kita sebenarnya tidak perlu melakukan eksperimen, kita hanya membedakan saja antara metode A dengan metode B. Misalkan kita membandingkan antara metode A, misalkan kurikulum yang lama ya, kemudian metode B metode A kurikulum 2013 dan metode B, misalkan kurikulum baru, misalkan kurikulum 2020. Ini sebagai contoh saja ya, karena sebagai contoh. Lebih efektif mana, metode A atau metode B? Kan kita tidak melakukan eksperimen ya, jadi kita hanya membandingkan saja. Kita mengambil sampel dari misalkan dari metode A dan dari nilai, misalkan ya, dari nilai rata-rata kelulusan misalkan, atau juga misalkan ini dari skor eh, skor apa ya? Tergantung lah ya. Misalkan ini bisa teman-teman sesuaikan ya. Bisa nilai atau kalau di perusahaan itu bisa penjualan dan sebagainya. Jadi kalau tidak ada eksperimen kita bisa menggunakan yang namanya independent sample t-test. Jadi saling bebas. Dan juga untuk sampelnya pun tidak harus sama ya. Misalkan metode A itu menggunakan 15, metode B menggunakan 20, itu bisa ya. Nah, di sini saya menggunakan jumlah sampel yang sama, yaitu 15. Namun, untuk sampel metode A dan sampel metode B itu orang-orang yang berbeda, ya. Jadi bedanya di situ. Jadi kita bisa menggunakan independent sample t-test. Kalau di data analisis, ya kita gunakan yang misalkan to sample assuming equal variances, ya kita tinggal input, kemudian variabel yang keduanya kita input juga untuk yang metode B, selanjutnya label. Kemudian output alfanya 5%, output optionnya saya letakkan di sebelahnya, kemudian kita klik OK. Nah, ini kita lihat ya. Nah, metode B, kurikulum yang terbaru misalkan, ini menghasilkan nilai rata-rata yang lebih tinggi misalkan, atau penjualan metode B ini menghasilkan penjualan yang lebih tinggi, misalkan kalau di perusahaan. Kita bisa melihat membandingkan dengan hal yang sama seperti menggunakan pilot sample t-test. Jadi begitulah cara kita membedakan antara penggunaan uji T sampel berpasangan dengan uji T sampel saling bebas. Baik demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat untuk teman-teman sobat Kanadata semuanya dimanapun Anda berada. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.